Bab 31. Meskipun digambarkan sebagai ruang VIP pribadi, bagian dalamnya lebih menyerupai satu lantai penuh karena luasnya. Lampunya redup, dan ada band live yang memainkan musik. Semua orang berpakaian rapi, dan mereka semua bersenang-senang, dengan kelompok yang terdiri dari 3 hingga 5 orang saling bersahutan sambil mengobrol dan tertawa. Corinne melirik ke arah kerumunan untuk mencari sosok Annie. Tiba-tiba, wanita muda berambut merah muda itu berlari ke arahnya. Hai, au. Corinne mengulurkan jarinya dan menempelkannya di bibir Annie, mencegahnya mengucapkan kata, Bibi. Panggil aku dengan namamu saat kau di luar. Annie mengerutkan bibirnya. Oh, oke, Corinne. Corinne mengernyit sedikit dan memeriksa tubuh Annie untuk melihat apakah ada luka. Ada apa? Kenapa kau memanggilku untuk datang dan menyelamatkanmu? Annie memeluk lengan Corinne dengan cemas, berbalik, dan menunjuk ke belakang. Itu mereka. Mereka menindasku. Corinne melirik dan melihat 3 pemuda berpakaian rapi mengelilinginya. Ia melihat sekilas dan tahu bahwa mereka semua adalah playboy manja. Pria yang berdiri di sebelah kiri berkata, ayolah, cantik. Kau tidak bisa menyalahkan kami seperti itu. Kau berjanji akan bersenang-senang dengan kami. Bagaimana bisa kau mengatakan bahwa kami menindasmu? Pria yang berdiri di sebelah kanan itu menatap Corinne. Hai, aku tidak menyangka ada wanita cantik sepertimu yang akan muncul di sini. Kau tampak seperti gadis baik, tapi sekali lagi, itu memang tipeku. Corinne tetap tenang dan menoleh ke Annie. Bagaimana kamu bisa terlibat dengan mereka? Novel drama. Annie merasa bersalah dan berbisik, aku datang untuk mencari paman, tetapi aku tidak melihatnya dimanapun, jadi aku bertanya kepada mereka bertiga apakah mereka tahu di mana menemukannya. Mereka bersikeras membuatku bermain dadu dengan mereka, dan mereka berjanji akan membawaku untuk menemukannya jika aku menang. Tapi kemudian, aku tidak menang. Mereka memberiku pilihan antara minum 10 botol bir atau memberi salah satunya ciuman Prancis. Aku tentu saja tidak ingin mencium mereka. Mengenai minumannya, aku khawatir mereka mencampurnya atau semacamnya, jadi aku juga tidak ingin meminumnya. Tapi, mereka tidak akan membiarkanku pergi jika aku tidak minum. Corinne mendapat gambaran kasar tentang apa yang terjadi dan melirik ke arah pria-pria itu sekali lagi. Apakah kamu merasa bangga menindas seorang wanita muda seperti ini? Saya pikir semua wanita memperjuangkan kesetaraan gender. Ya, kesetaraan gender berarti bahwa setiap orang harus bersedia menerima kekalahan mereka dalam berjudi, terlepas dari jenis kelamin mereka. Jika Anda tidak sanggup kalah dalam permainan, jangan coba-coba bermain sejak awal. Anda, tentu, ekspresi masam terpancar di wajah cantik Corinne. Kau sedang bermain dadu, kan? Aku akan bermain denganmu. Pemuda ketiga menatap karakter Corinne yang sok baik dan tersenyum nakal. Apakah? Corinne berkata dengan tegas. Jika aku menang, kau akan menghapus semua kekalahannya lebih awal. Pria itu mengangkat alisnya. Bagaimana kalau aku menang? Corinne menatapnya tanpa rasa takut. Apa yang kau inginkan? Pria itu melangkah 2 langkah lebih dekat, membungkuk, dan berbisik di telinganya. Apakah kamu masih perawan? Wajah Corinne membeku, dan ada jejak malu dan marah di ekspresinya. Dilihat dari reaksimu yang lucu, kamu pasti masih memiliki kepolosanmu. Pria itu tersenyum jahat, sambil mengeluarkan kartu kamar hotel dari saku dadanya dan menyerahkannya kepada Corinne. Aku menginginkan malam pertamamu. Petik 2. Annie tersipu karena marah ketika melihat kartu kamar. Kalian orang-orang menyebalkan di siang bolong. Corinne mengambil kartu kamar. Baiklah, ayo kita mulai permainannya. Annie terkejut, lalu berhenti dengan gelisah. Corinne, jangan. Aku memilih untuk minum, jadi jangan bermain-main dengan mereka. Di dalam ruang biliar paling dalam di Snow Room, putra bungsu Riveras, Sunny, menyilangkan kakinya dan berkata dengan lesu, ada sesuatu yang ingin kukatakan pada kalian. Aku bertemu dengan seorang peretas yang bernama, Jade Rabbit, di internet beberapa hari yang lalu, dan dia dengan mudah memecahkan sistem enkripsi AJ-Leak kami. Aku yakin dia salah satu dari 2 peretas terbaik di seluruh dunia. Zeke berhasil memasukkan bola ke dalam lubang dan berkata, ayahmu mengharapkanmu untuk membantu saudaramu mengelola perusahaan, Sunny.
Mengapa kamu tidak melakukannya sekali saja daripada harus berurusan dengan semua hal yang tidak berguna ini? Sunny mengangkat bahu. Aku tidak mau repot-repot melakukan itu, dan mengapa harus melakukannya jika saudaraku ada di perusahaan? Pada saat itu, seseorang datang dan berseru, teman-teman. Sesuatu yang menarik sedang terjadi di luar sekarang. Ada seorang gadis yang mempertaruhkan malam pertamanya dalam permainan dadu dengan 3 pria. Zeke meletakkan tongkatnya. Wah, kedengarannya menarik. Ayo kita pergi dan lihat. Jeremy bersandar malas di sofa dengan tatapan tak tertarik. Wanita berambut keriting di sebelahnya menatapnya penuh kasih sayang dan berdenting gelas. Tuan Jeremy, sepertinya aku melihat keponakanmu Annie bersama gadis yang sedang bermain dadu. Kata orang yang datang. Lebih awal, alis Jeremy langsung berkerut. Bab 32. Pria itu tersenyum pada Corin dan menyerahkan cangkir dadu kepadanya. Aku tidak ingin kau menuduhku menindasmu, jadi kita akan memainkan permainan yang tidak terlalu rumit. Kita tinggal melempar dadu, dan yang mendapat skor tertinggi memenangkan ronde itu. Jika kau memenangkan 2 ronde dari 3 ronde, maka kau memenangkan permainan. Kedengarannya bagus. Corin mengangguk dengan sungguh-sungguh. Oke, terima kasih, novel drama. Mata Annie memerah karena cemas. Corin, itu salahku. Kau tidak perlu bermain dengan mereka. Aku akan minum bir sebanyak yang mereka mau. Ia kemudian berpikir, aku tidak bisa membiarkan bibiku bermain melawan ketiga bajingan itu. Mereka akan menindasnya jika ia kalah. Aku tidak ingin itu terjadi. Corin menepuk tangan Annie yang gelisah. Set, diamlah. Iya, semuanya akan baik-baik saja. Apa maksudmu semuanya akan baik-baik saja? Annie ingin menelepon pamannya untuk meminta bantuan, tetapi ponselnya telah dirampas oleh salah satu pria tadi. Meskipun perlombaan belum dimulai, mereka sudah dikelilingi oleh kerumunan pria yang datang untuk menyaksikan keseruannya. Kedua belah pihak memegang cangkir dadu, dan lawan Corin mengocok cangkirnya dengan gaya sebelum membantingnya dengan keras ke meja. Ia tersenyum percaya diri dan bertanya, bagaimana kalau saya? Corin menjawab dengan sopan, silakan. Betapa perhatiannya. Kalau begitu, aku tidak keberatan. Pria itu mengangkat cangkir dadu. Dari 5 dadu, 4 dadu menghasilkan angka 6, dan 1 dadu menghasilkan angka 5. Totalnya adalah 29. Penonton tidak terlalu optimis dengan akhir hidup Corin. Sebagai seorang gadis muda, mereka merasa bahwa dia tidak tahu cara melempar dadu dan harus mengandalkan keberuntungan semata. Selain itu, kemungkinan untuk mendapatkan 5 angka 6 sekaligus terlalu kecil. Corin menutup telinga terhadap komentar-komentar negatif. Dia menggoyangkan cangkir dadunya dengan cekatan dan mengangkatnya dengan acuh tak acuh. Semua orang terkejut ketika mereka melihat bahwa dia benar-benar mendapatkan 5 angka 6. Senyum percaya diri di wajah lawannya membeku, dan dia tidak percaya bahwa dia akan seberuntung itu. Itu keberuntungan yang cukup bagus. Lanjut ke babak berikutnya. Baik Corin maupun pria itu sama-sama mendapatkan 5 angka 6, yang berakhir seri. Saat ronde ketiga dimulai, semua orang menyaksikan dengan penasaran dan tak sabar menanti hasil akhirnya. Pria itu melempar 5 angka 6 lagi dan tersenyum menawan pada Corin. Kamu mungkin beruntung, tetapi peluang untuk mendapatkan 5 angka 6 3 kali berturut-turut terlalu tipis. Karena ronde terakhir seri, kita mungkin perlu menambah 2 ronde lagi. Siapapun yang mendapat 3 kemenangan dari 5 akan menjadi pemenangnya. Aku sudah tak sabar untuk menghabiskan malam bersamamu. Ini akan menjadi ronde terakhir, saya khawatir. Anda harus puas dengan kekecewaan, kata Corin dengan nada datar. Ia mengangkat cangkir dadu, mengocoknya selama lebih dari 10 detik, dan membantingnya ke atas meja. Ketika dia mengangkat cangkir, kelima dadu itu terbelah menjadi 2 bagian dari tengah. Setengahnya memiliki sisi, 6, menghadap ke atas, sementara setengahnya lagi memiliki sisi, 1, menghadap ke atas. Jadi, totalnya adalah 35. 2 kemenangan dari 3 pertandingan memastikan kemenangan gemilang bagi Corin. Ketiga playboy itu tercengang, dan ada ekspresi tidak percaya yang tergambar di wajah mereka. Mereka bahkan mencondongkan tubuh ke depan dan melihat lebih dekat hanya untuk memastikan bahwa memang begitu kenyataannya.
Semua orang juga takjub ketika mengetahui bahwa dia sangat terampil meskipun usianya masih muda. Kita menang. Kita menang. Annie berkedip karena bingung dan tersadar kembali. Dia melompat kegirangan dan berteriak, "Wah! Kita menang. Kau hebat, Corin. Kau idolaku mulai sekarang." Corin menutup mulutnya dengan mengantuk dan menguap. "Ayo pergi." Zeke menyaksikan seluruh kontes dengan penuh semangat di sofa tak jauh dari situ. Ia terkesima dengan apa yang dilihatnya dan berkata, "Gadismu penuh kejutan, Jeremy." Jeremy duduk di sofa satu tempat duduk dengan postur anggun dan anggun. Ia menyesap segelas anggur merah dan menyilangkan kaki jenjangnya dengan anggun. Ekspresinya serius, dan tak seorang pun tahu apa yang sedang dipikirkannya. Ucapan Zeke menarik perhatian Sunny, dan Sunny pun bertanya, siapa dia? Apakah Jeremy mengenalnya? Zeke tersenyum dan berkata, itu istrinya. Mereka baru saja menikah belum lama ini. Karena kita semua di sini seperti saudara, secara teknis dia juga saudara iparmu. Sunny terkejut, dia mengerutkan kening dan menatap Corin dengan tatapan berbinar. Wanita berambut keriting yang berdiri di samping sofa Jeremy itu mengaduk sampannya di gelasnya dan melirik Corin dari jauh. Secercah rasa jijik muncul di matanya yang cantik. Corin melemparkan kartu kamar kembali ke pria itu dan menarik Annie menjauh. Saat hendak pergi, Annie tiba-tiba teringat sesuatu dan berbalik untuk bertanya kepada lelaki itu. Kembalikan ponselku. Pria yang berdiri di tengah belum bisa menerima kekalahannya, dan ponsel memberinya alasan yang sempurna. Katakan padanya untuk bermain lagi denganku jika kamu menginginkannya kembali. Corin tidak mau repot-repot melakukannya lagi dan berkata kepada Annie, biarkan saja dia. Kita akan meminta pamanmu yang kaya untuk membelikanmu yang baru begitu kita kembali ke rumah. Bab 33. Annie tampak dalam dilema dan berkata, tapi. Corin menatapnya dan langsung mengerti. Ada beberapa hal penting di ponselmu, bukan? Annie mengangguk malu. Corin memijat pangkal hidungnya dan menoleh ke arah pria itu. Permainan apa lagi yang ingin kamu mainkan? Pria itu menatap ekspresi percaya diri Corin. Menang atau kalah tidak masalah kali ini. Kita akan memutar roda keberuntungan ini. Aku akan mengembalikan ponselnya sebagai gantimu memainkan game ini sekali. Novel drama. Corin menatap perangkat di atas meja dan merasa bahwa itu adalah permainan yang sia-sia. Baiklah, aku akan melakukannya. Pria itu menyeringai. Aturannya adalah kamu harus menekan tombol itu dengan mata tertutup. Pilihan apapun yang kamu pilih akan menjadi hukumanku, dan pilihan apapun yang aku pilih akan menjadi hukumanmu. Corin mengerutkan kening dan sedikit keberatan. Mengapa kita memilih hukuman untuk satu sama lain, bukan untuk diri kita sendiri? Pria itu menggelengkan kepalanya. Karena kalau tidak, ini akan membosankan. Corin akhirnya setuju. Baiklah. Dia mengundang Corin untuk pergi terlebih dulu. Roda itu berputar cepat, dan Corin memejamkan mata sebelum mengulurkan tangan untuk menekan tombol. Roda itu berhenti, dan hukuman yang diterimanya adalah, berlutut dan tampar dirimu sendiri 20 kali. Annie menatap kemudi dan tertawa keras. Kau yang meminta, jangan menarik kembali kata-katamu. Saya senang menerima takdir saya. Pria itu mengangkat bahu. Meskipun sedikit malu, dia berlutut dengan berani dan menamparkan dirinya sendiri sebanyak 20 kali sekaligus. Setelah itu, tibalah gilirannya untuk memilih hukuman acak untuk Corin. Roda mulai berputar, dan pria itu menatapnya sejenak sebelum menutup matanya dan mengulurkan tangannya untuk menekan tombol. Annie bergegas menghampiri untuk melihat hukuman apa yang dijatuhkan padanya dan langsung mengerutkan kening. Itu adalah ciuman Prancis dengan seseorang yang Anda kenal dari lawan jenis selama 1 menit. Corin menatap benda hukuman itu dan mengerutkan kening dengan marah. Pria itu tersenyum dan berkata, aku sudah menamparkan diriku sendiri, jadi kamu harus menerima hukumanmu sekarang. Annie tidak tahan lagi. Kau tahu siapa dia? Berani sekali kau memintanya menciummu. Aku ingin kau tahu bahwa dia adalah pamanku. Corin menyela Annie, tidak masalah. Aku akan melakukannya. Hormon wanita terjaga, rumah tangga bahagia. Catat ramuannya. Formula 5 bahan ajaib ini akan hilangkan GERD sekalipun. Annie buru-buru menghentikannya. Corin,
Dia melakukannya dengan sengaja. Jangan biarkan dia memanfaatkanmu. Aku lebih baik meninggalkan ponselku padanya daripada melihatmu melakukan ini. Sungguh memalukan Corin mengakui permainan ini. Ayo, Nona cantik. Aku menunggumu. Pria itu membuka kedua tangannya, mengerucutkan bibirnya, dan menunggu wanita itu menciumnya. Daripada berjalan ke arahnya, dia berkata, hukumanku adalah mencium seorang pria yang kukenal. Aku tidak mengenalmu. Pria itu tidak menyerah. Jangan mencoba mencari alasan. Apakah ada pria lain di sini yang Anda kenal, selain saya? Corin berbalik dan mencoba mencari pria yang dikenalnya. Tiba-tiba, Annie mendapat secercah harapan saat akhirnya melihat seseorang di sudut. Ia mencondongkan tubuhnya dan menunjuk orang itu ke Corin. Lihat, Corin, itu Paman Jeremy. Dia ada di sana, kau bisa menciumnya. Semua akan baik-baik saja jika Corin menciumnya. Lagi pula, wajar saja bagi pasangan suami istri untuk bersikap intim, dan Annie tidak ingin Corin dimanfaatkan oleh pria itu hanya untuk mendapatkan kembali ponselnya. Corin juga melihat Jeremy. Bersamanya ada seorang wanita anggun, seksi, berambut keriting dalam gaun yang memperlihatkan belahan dadanya. Jadi dia suka wanita seperti itu. Aku hanya akan jadi pengganggu jika aku menciumnya saat dia bersama wanita lain, pikir Corin dalam hati. Selain itu, dia pernah menciumnya sebelumnya hanya untuk menyingkirkan pria yang ibu tirinya coba jodohkan dengannya, yang mengakibatkan dia dipaksa menikah dan harus berkomitmen selama 3 bulan. Menciumnya lagi akan mengakibatkan konsekuensi yang lebih buruk. Dia mengalihkan pandangan dan melihat pria menawan di lantai bawah yang baru saja menghubunginya beberapa menit yang lalu. Pria itu berdiri di tempat yang tenang, menatapnya dengan senyum ramah, dan ekspresinya dengan jelas mengatakan kepadanya, tentu saja. Kamu sangat dipersilakan untuk datang dan menciumku. Corin mengaku pada dirinya sendiri bahwa dia tidak merasa jijik dengan pria itu karena penampilannya yang sangat rapi. Aku akan menciumnya kalau begitu, pikirnya sambil perlahan berjalan ke arahnya. Bab 34. Corin harus melewati Jeremy untuk mencapai pria seksi itu, dan meskipun dia tidak melihat ke arah Jeremy, dia masih bisa merasakan emosi campur aduk yang keluar dari tatapannya. Dia berjalan tanpa memperhatikannya, tetapi seseorang menjulurkan kakinya entah dari mana dan membuatnya tersandung. Novel drama. Dalam sepersekian detik itu, Corin kehilangan pusat gravitasinya dan jatuh di dada berotot Jeremy. Para penonton yang ribut terdiam sesaat, dan suasana berubah sunyi senyap. Zeke ingin sedikit membuat suasana menjadi lebih heboh, jadi dia meniup peluit yang menghilangkan keheningan. Semua orang mulai berbisik satu sama lain. Berani sekali dia memilih Tuan Jeremy. Apakah dia tidak tahu siapa dia? Beraninya dia menyentuhnya. Dia tampaknya melakukannya dengan sengaja. Bukankah sudah jelas? Wanita mana di ibu kota baru yang tidak ingin dekat dengan Tuan Jeremy? Aku yakin Tuan Jeremy akan mendorongnya. Dia bukan tipe orang yang akan membiarkan wanita manapun menyentuhnya. Ketika Corin mendongak, bulu matanya yang hitam berkibar, dan dia memiliki ekspresi malu yang tak berdaya di matanya. Tuan. Jeremy mengangkat alisnya. Apa yang sedang kamu pikirkan? Corin mendesah dan menjelaskan, jangan salah paham, Tuan. Saya tidak akan memilih Anda. Jeremy menyipitkan matanya dengan dingin. Bukankah kau begitu? Corin mengangguk. Tidak, orang yang kupilih sudah berdiri di sana sekarang. Dia hendak berdiri ketika mendengar lelaki itu berlari menghampirinya dan memarahinya. Apa kau ingin mati atau apa? Beraninya kau menyentuh Tuan Jeremy. Bangun sekarang juga agar dia tidak marah. Corin tentu saja ingin bangun, tetapi tangan besar Jeremy tiba-tiba menekan bagian belakang pinggangnya dan menghentikannya dari berdiri tegak. Jeremy yang dewasa dan serius itu mendongak dengan dingin, dan menatap playboy itu dengan tenang. Bagaimana kalau aku tidak ingin dia bangun? Ah, Tuan Jeremy. Pria itu tertegun, dan ia merasakan hawa dingin di tulang belakangnya. Jeremy membuatnya takut sampai-sampai ia tidak berani bicara. Corin memberi isyarat kecil kepada Jeremy dan menunjuk ke arah pria seksi dari lantai bawah. Aku tidak bermaksud menyentuhmu. Aku akan memilih orang di sana. Biarkan aku pergi. Jeremy melirik dengan curiga ke arah laki-laki yang disebutkan olehnya, dan pupil matanya tampak sedikit menggelap.
Corin mencoba untuk bangun sekali lagi, tapi dia hampir tidak berusaha untuk meluruskan tubuhnya ketika dia menerima tepukan kuat di punggung lalu terjatuh tertelungkup lagi. Bibir mereka bersentuhan, dan gigi depannya pun saling membentur bibir pria itu. Jeremy telah mulai menciumnya sebelum dia sempat berpikir. Mata Corin membelalak, dan pikirannya kacau. Meskipun tidak terduga, dia mungkin sebaiknya memanfaatkannya sebaik-baiknya dan mengabaikan pria seksi itu karena Jeremy sedang menciumnya. Corin menerima takdirnya dan memulai hitungan mundur 60 detik dalam hatinya. Detak jantungnya tampaknya beberapa kali lebih cepat daripada detik yang dia hitung, dan seluruh tubuhnya terasa panas. 1 menit akhirnya berlalu, dan Corin sedikit terengah-engah. Ia membenamkan kepalanya dengan lembut di leher Jeremy dan mengambil napas dalam-dalam beberapa kali. Ia berencana untuk menunggu sampai wajahnya memerah karena ia malu menghadapinya. Itu adalah ciuman pertamanya dalam arti sebenarnya, dan meskipun tanpa emosi apapun, tetap saja membuatnya merasa sedikit malu untuk melakukannya di depan semua orang. Jeremy dapat merasakan rasa malu dan canggung gadis dalam pelukannya. Lalu ia membelai bagian belakang kepala Corin dengan tangannya yang kasar, seakan sedang menghibur hewan peliharaannya yang ketakutan. Kemudian, lelaki itu mengangkat alisnya dan menatap lelaki tercengang yang bermain game dengan Corin sebelumnya. Bukankah itu sudah cukup? Apakah kau mempertimbangkan untuk bermain game lain? Mungkin kau ingin aku bermain denganmu. Lelaki itu kembali sadar dan melambaikan tangannya karena takut. Tidak, tidak sama sekali. Kalau begitu, aku serahkan padamu. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Katanya, lalu berbalik dan lari. Berhenti. Annie berjalan mendekat dan berkacak pinggang. Lelaki itu berdiri di tempatnya dan bertanya dengan hati-hati, tanpa sedikit pun jejak keangkuhannya seperti sebelumnya, apalagi yang kau butuhkan dariku. Annie mengulurkan tangannya. Kembalikan ponselku. Bab 35. Pria itu lupa segalanya tentang hal itu sampai Annie mengungkitnya lagi, dan dia segera memanggil temannya untuk datang dan mengembalikan telepon itu kepadanya. Setelah mengambil kembali ponselnya, Annie melotot ke arah mereka dengan tidak senang. Sudah kubilang Jeremy adalah pamanku. Apa kau percaya padaku sekarang? Ya, kami melakukannya. Maaf karena begitu bodoh. Itu kesalahan kami. Kami bersumpah, kami tidak tahu dia keponakanmu, Tuan Jeremy. Maafkan aku. Aku benar-benar minta maaf. Tidak seorang pun akan mengira bahwa wanita berambut merah muda yang menyelinap masuk adalah keponakan Jeremy. Mereka menduga bahwa wanita itu adalah gadis acak yang mencoba mendekati Jeremy. Beruntunglah mereka tidak mengalami hal buruk apapun setelah kejahilan mereka. Ketiga playboy itu berkumpul di depan Annie dan membungkuk dalam-dalam kepadanya dan Corin untuk meminta maaf. Kami minta maaf. Bisakah kami mohon dengan sangat agar Yang Mulia tidak menaruh dendam terhadap kami? Annie melirik mereka, menunjuk ke arah pintu ruang salju, dan berkata, enyahlah. Jangan pernah biarkan aku melihat wajahmu lagi. Ketiga lelaki itu berlarian menjauh seolah-olah mereka baru saja diampuni dari suatu kejahatan berat. Corin sudah tenang saat itu dan dia tetap tenang saat menjauh dari Jeremy. Kalian bersenang-senanglah. Aku permisi dulu. Annie berlari ke arahnya. Corin, tunggu aku ikut denganmu. Corin dan Annie keluar dari snow room bersama-sama, dan Sherlyn yang bersembunyi di dekat pintu kamar mandi tiba-tiba bergegas keluar dan menghalangi jalan. Tahan dulu, Corin. Aku punya pertanyaan untukmu. Corin sedang dalam suasana hati yang buruk dan mengerutkan kening karena kesal. Bicarakan saja. Sherlyn bertanya padanya. Katakan padaku mengapa kamu bisa memasuki ruang salju. Novel drama. Corin mengangkat alisnya. Apakah sesulit itu? Sikap acuhnya membuat Sherlyn semakin marah. Tentu saja, bahkan seorang bintang sepertiku tidak diizinkan masuk. Apakah kamu akan memberitahuku atau tidak? Tidak ada yang perlu diceritakan. Corin berjalan melewatinya dan pergi bersama Annie. Annie berbalik, melirik Sherlyn, dan bertanya pada Corin, siapa dia? Corin menjawab singkat, seorang saudara. Sherlyn menggertakkan giginya dengan marah, mengeluarkan ponselnya, dan mengambil foto Corin yang sedang berjalan dengan Annie yang berambut merah muda. Baiklah, kalau aku tidak bisa mengeluarkannya darimu,
Ayah bisa. Tunggu saja. Corin dan Annie keluar dari toilet saat sebuah Mercedes-Benz hitam terparkir di depan mereka. Jendela gelap itu perlahan diturunkan, memperlihatkan profil sisi dingin Jeremy. Masuk ke mobil. Corin mengerutkan kening dan masuk ke mobil dengan patuh, tanpa membuat keributan besar tentang hal itu. Annie juga ingin masuk ke mobil, tetapi Tommy menghentikannya dan berkata, "Nona Annie, silakan ikut saya. Tuan Jeremy memerintahkan saya untuk mengantar Anda pulang sehingga Anda dapat merenungkan tindakan Anda saat Anda dihukum." Dia mengerutkan kening dan memasang ekspresi tidak senang di wajahnya. "Dihukum. Memikirkan tindakanku. Paman, paman, hei." Mercedes-Benz hitam itu melaju kencang. Suasana di dalam mobil hening, dan Jeremy bersandar malas sambil menyandarkan dahinya pada satu tangan. Matanya yang gelap penuh dengan ketegasan yang khas dari orang tua yang terlalu protektif. "Kamu bisa menyelesaikan masalah dengan mudah dengan meneleponku. Kenapa kamu harus bersikap tegas?" Corin berkata dengan wajah cemberut, "Aku tidak punya nomor teleponmu." Pria itu mengulurkan telapak tangannya yang besar. "Berikan ponselmu padaku." Corin mengambilnya dan memberikannya tanpa ragu-ragu. Setelah Jeremy menyimpan nomor teleponnya di ponsel Corin, ia mengembalikan nomor telepon itu dan berkata, "Corin, aku ingin kamu ingat bahwa aku bisa memberikan apapun yang kamu minta, kecuali perasaanku. Jadi, jangan ragu untuk meneleponku lain kali kamu menghadapi masalah." Pikiran Corin kosong sesaat. Ia berbalik untuk menatapnya dan mencibir sedikit. "Apapun kecuali perasaanmu, katamu. Apakah itu termasuk ciuman tadi juga?"